وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali, sehat walafiat fi taatillah. Ya, sehat, afiat, taat sama Allah Ta'ala. Itu nikmat yang kita baru tahu nilainya nanti. Kalau sekarang belum tahu, nanti kalau sudah di kuburan tahu nilainya. Ya mudah-mudahan jenengan gak cepet-cepet masuk kuburan. Saya juga gak cepet-cepet masuk kuburan. Kecuali ziarah kubur, bukan diziarahi. Mudah-mudahan semua panjang umur fi taatillah, amin Allahumma amin. Ya mungkin sekarang kita akan merasa ini biasa-biasa saja. Enggak ada nilai rupiahnya. Enggak ada nilai dolarnya. Enggak ada nilai dinarnya. Ya, enggak ada nilai keuangannya. Mungkin yang ada justru berangkat beli bensin, ya mungkin naik kendaraan butuh biaya. Butuh capek-capek. Mungkin nilainya enggak kelihatan. Kalau mau tahu nilainya, tanya sama yang di kuburan. Alhamdulillah enggak jawab. Maksudnya enggak kedengeran jawabannya. Sebetulnya jawab, tapi enggak kedengeran jawabannya. Makanya jangan nunggu dikubur baru bisa bersyukur. Jangan nunggu dikubur baru bisa bersyukur. Nanti cuman menikmati nikmat kubur, hidupnya di dunia enggak nikmat. Nah kalau kita di dunia ini udah syukur dan syukur dan syukur, sebelum masuk kubur udah nikmat. Apalagi di sana akan jauh lebih nikmat. Dan salah satu kenikmatan kita adalah kita selalu diberi kemudahan untuk mendengarkan. Saya pribadi diberi kemudahan untuk mendengarkan juga petuah-petuah orang-orang soleh terdahulu. Sehingga kita menjadi sadar bahwasannya hidup itu sementara dan hidup itu singkatnya luar biasa. Umur saya 46 hampir 47 kalau Masehinya. Ya 46 hampir 47. Ya sempat kaget. Oh udah 46, 47. Padahal rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW itu 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Ada yang lebih, ada yang kurang. Nah kalau masuk dalam kelompok rata-rata, berarti 13 tahun lagi yaitu usia mati. 60 tahun itu udah usia siap-siap mati. Ya mudah-mudahan masih hidup, amin. Sehat wal afiat. 13 tahun itu ya Allah singkatnya luar biasa. Jenengan mungkin sekarang ngomong, saya baru 20 tahun Beb, saya pernah ngomong gitu. Wes tau tak alami gue. Kamu kan anak baru, saya orang lama.
Mungkin jenengan ngomong, saya baru 15 tahun Beb, saya pernah itu 15 tahun itu. Betul tak betul? Mungkin antum bicara, saya baru 30 tahun Beb, saya sudah jalanin tuh 30 tahun, sekarang tiba-tiba 46. Yang hadir ngomong, Habib baru 46, saya tiba-tiba 60, oh begitu ya Pak ya. Iya, makasih sudah diingatkan. Artinya perjalanan waktu ini singkatnya luar biasa. Dan banyak waktu yang terlewatkan sia-sia. Banyak waktu yang terlewatkan sia-sia. Sia-sia itu apa? Enggak dapat untung. Tapi enggak rugi. Itu namanya sia-sia. Kalau rugi, Masya Allah. Sudah untung enggak dapat, rugi pula. Nah, ini waktu yang digunakan bukan untuk taat, tapi justru untuk maksiyah. Na'udzubillah min dzalik. Dan jujur saja, banyak waktu kita yang berlalu seperti itu. Alhamdulillah, Allah itu maha memahami, maha mengerti. Kalau bahasa Jawanya, maha mudeng. Ya, mudengan Allah Ta'ala itu. Paham betul bahwasanya hamba-hambanya ini yang model-modelnya seperti kita, ya butuh apa ya? Paket hemat. Waktunya sedikit, tapi bisa mengkodok banyak waktu-waktu yang terlewatkan. Makanya sama Allah Ta'ala dikasih 1 bulan istimewa namanya bulan Ramadan. Nah, ini bulan Ramadan ini kalau sampai tidak kita manfaatkan, berarti kita sebodoh-bodohnya manusia. Udah bodoh pol gitu. Kalau sampai enggak kita manfaatkan, kenapa? Full bonus. 1 bulan loh, bukan 1 hari. Ya, bukan 1 hari, tapi 1 bulan. Dari awal sampai akhir full bonus. Itu namanya bulan suci Ramadan. Di antara bonusnya, ibadahnya sunnah, pahalanya wajib. Enak betul ya? Ibadahnya sunnah, pahalanya wajib. Ibadahnya wajib, pahalanya seperti 70 melakukan kewajiban di bulan yang lain. Itu kalau kita pakai hitung-hitungan gitu ya. Memperbanyak sunnah di bulan suci Ramadan berarti banyak kita pahala ibadah wajib. Makanya di bulan suci Ramadan jangan pelit sholat. Jangan pelit sholat, yang banyak sholat. Sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Ya, sholat malam. Selain tahajud ada sholat malam. Apa sholat malamnya? Sholat tarawih. Ya sholat tarawih. Kalau saya diajari orang-orang tua saya, guru-guru saya, leluhur saya, sholat tarawihnya enggak sedikit, banyak. Berapa itu? Minimal 20 rakaat. Itu minimal. Ya, bisa lebih, bisa pindah masjid. Masjid A khatam 20 rakaat, pindah masjid B. Khatam 20 rakaat, pindah masjid C. Khatam 20 rakaat. 1 malam 5 masjid. Berapa rakaat berarti? 1 rakaat. Itu ketemunya di Hadramut. Di Solo saya belum ketemu. Karena di Solo rata-rata sholatnya jamnya sama. Kalau di Hadramut sana, negeri asal Wali Songo, Masya Allah. Di negeri asal Wali Songo, di Hadramut sana, itu masjid punya jadwal. Itu jadwalnya enggak pernah berganti, enggak pernah berubah. Sampai hari ini. Masjid ini sholat tarawihnya jam sekian sampai jam sekian. Masjid itu lanjutannya. Masjid itu lanjutannya. Sampai yang terakhir sholat tarawih itu selesai, enggak lama kemudian sahur berjamaah, enggak lama kemudian adzan subuh. Masya Allah. Sanggup ikut? Oh cuman ikut salah satu aja enggak sanggup. Sanggup Bib, tapi satu aja gitu ya. Dan ternyata banyak saudara-saudara kita di tanah air yang belajar di Hadramut sana mencoba, mencicipi sholat tarawih 1 malam 5 masjid. Nyatanya ya enggak capek itu, enggak kerosok. Masa kalah sama yang lari maraton? Ya, masa kalah sama yang jogging pagi? Ternyata saudara-saudara kita itu
mampu. Nah kita ya kalau bisa gitu bagus, gak bisa begitu minimal. Dari sekarang siapkan fisik, push up, loncat-loncat gitu ya. Lari-lari, jalan pagi, ditanya untuk apa? Ramadan ini harus khatam setiap hari terawihnya 20 rakaat. Masya Allah. Itu belum terawih, larinya ganjaran terawih itu. Beda loh ya, kamu jogging pagi. Kenapa jogging pagi? Biar kurus, aduh. Biar kurus. Sudah kurus, kata istrinya, kamu kok jelek toh yang tampak kurus, gendutkan lagi. Begitu gendut lagi temannya komentar, kamu kok begini ya, kurang bagus, kuruskan lagi. Sehingga hidupnya cuma mikir lemu kuru. Iya, cuma seperti itu nanti. Tapi beda kalau kita mau Ramadan olahraga, ditanya sama orang, kenapa olahraga? Saya pengen bisa terawihnya nanti ringan. Saya pengen bisa terawihnya semangat. Itu olahraga kita selama bulan Sya'ban, pahalanya pahala sholat terawih. Belum sholat terawih sudah dapat pahala. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Niatnya biar terawihnya nanti hebat. Kemudian latihan ngurangi makan. Ini paling gampang ini. Masya Allah. Latihan ngurangi makan. Karena Ramadan itu ibadahnya merasakan rasa lapar. Ya, merasakan rasa lapar. Nah seringkali kita gagal paham, Ramadan itu tidak merasakan lapar, tapi justru merasa kekenyangan. Kenapa? Siang tidur terus. Melek-melek azan maghrib. Makannya banyak. Setelah itu, setelah sholat lanjut, tidur. Melek-melek sahur. Kan luar biasa itu. Makan, tidur. Makan, tidur. Saat ditanya sama temannya, kamu kok hidupmu makan tidur, oh enak. Ramadan itu tidurnya adalah ibadah. Naumus shaim ibadah. Fasih betul nih ngapalkan hadisnya. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Nah, ini perlu dicatat. Tidurnya orang yang puasa yang bagaimana? Naumus shaim. Bukan naumus shaimin, naumus shaim. Tidurnya orang yang berpuasa, tapi yang puasanya bagaimana? Yang puasanya itu eman-eman kalau tidur. Yang puasanya itu kalau dia tertidur, dia gelo. Gelo itu bahasa Indonesianya apa? Nyesel ya. Nah, dia kalau tidur itu dia menyesal. Ya Allah, kenapa tidur? Mestinya saya bisa baca Al-Quran. Kenapa tidur? Mestinya saya bisa zikir. Kenapa tidur? Mestinya saya bisa istighfar. Kenapa tidur? Mestinya saya bisa banyak membaca ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau tidur nyesel begitu, dia kemudian tidurnya itu ibadah. Lawang kita tidur bahagia kok. Tidur tanpa penyesalan, enggak masuk dalam kategori hadis tadi. Tidak masuk dalam kategori hadis tadi. Tapi tidurnya ya masuk ya ibadah. Ibadahnya apa? Meninggalkan maksiat. Ibadah meninggalkan maksiat. Bukan tidurnya orang yang puasa ibadah. Karena asal usul hadis tersebut adalah sikap sahabat. Di mana sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in itu kalau bulan Ramadan nggak mau tidur. Gini loh gambarannya, paling enak tuh ngasih gambaran lewat drama apa gitu ya. Atau serial apa. Ini yang suka nonton drama atau serial. Itu kalau lagi seru serialnya terus ketiduran, nyesel enggak? Atau ngaku toh bu, ngaku bu. Gitu. Lagi seru-serunya terus kok les tidur, melek-melek. Sudah selesai itu filmnya. Dan gak ada siaran ulangnya. Nyesel atau gak nyesel? Waduh. Tanya sama temennya, cerita nih Bi. Saking nyeselnya itu tertidur. Bahkan mungkin nanya, sudah ada belum itu kopinya ya? Rekamannya ada atau tidak? Karena nyesel. Sementara kita Ramadan tertidur, kehilangan kesempatan baca Al-Quran, kehilangan kesempatan zikir, kehilangan kesempatan macam-macam ibadah, melek-melek. Alhamdulillah gak kerasa. Alhamdulillah ya, gak terasa puasanya.
Puasanya enggak terasa. Alhamdulillah. Ya boleh-boleh saja, baik-baik saja. Tapi ya bukan ini yang dimaksud naumus shaim ibadah. Sahabat tidur gelo, ya Allah nyesel kenapa saya tidur. Sampai-sampai di bulan Ramadan sahabat itu enggak ada yang tidur. Sholat ngaji, zikir, sholat ngaji, zikir, enggak ada yang tidur. Nabi Muhammad SAW melihat sahabat-sahabatnya, lihat teman-temannya, melek semua, enggak ada yang tidur. Kelihatan toh orang itu kalau jarang tidur ya, bagaimana matanya, bagaimana wajahnya. Ya kan kelihatan tuh ya wajahnya orang jarang tidur. Maka disitulah Nabi bersabda SAW, naumus shaim ibadah. Jangan khawatir, saya jamin. Kalau kalian seperti ini, tidur kalian juga ibadah. Nah kalau kita nih ya, wallahu a'lam ini. Ya tetap dapat kebaikan, ya tetap dapat kebaikan. Meninggalkan maksiat. Itu ya kebaikan yang luar biasa. Tapi bukan seperti para sahabat. Nah ikhwani rahimakumullah. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Semua hafal itu. Malam Qadar. Iya, Lailatul Qadar itu. Kalau orang salah mengucapkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, malam yang sangat bernilai. Malam Al-Qadar, malam yang sangat bernilai. Kenapa dikatakan bernilai? Siapa yang ketemu sama Lailatul Qadar, di malam itu dia tidak bermaksiat pada Allah Ta'ala, di malam itu dia ibadah, di malam itu dia taat, maka pahalanya seperti ibadah selama 1000 bulan. Kurang lebih kalau dikuruskan itu 86 tahun 3 bulan. Lebih dikit ya kalau nggak salah nanti dicek pakai kalkulator itu. Ya 1000 bulan dibagi 1000 bulan dibagi 12 bulan. Nanti kan ketemunya berapa tahun. Ikhwani rahimakumullah. Nah kalau kita tahu ada malam seperti itu berarti kan bisa mengqadha waktu-waktu kita yang hilang nih. Saya umur 46 mau 47 kan belum sampai 86 ya. Dapat satu Lailatul Qadar kan selesai itu urusannya. Yang kurang-kurang minus dalam hidup saya udah ketutup dengan satu Ramadan. Seharusnya saya cerdas, saya berpikir gimana nih Ramadan saya ketemu Lailatul Qadar. Gimana caranya biar ketemu Lailatul Qadar. Bagaimana caranya mendapatkan jaminan bebas dari siksa api neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya di setiap malam Allah membebaskan 100.000 orang dari siksa api neraka. Semoga kita termasuk yang mendapat jaminan tidak disentuh api neraka. Amin Allahumma amin. Gimana caranya dapat itu? Gimana caranya dapat rahmat? Gimana caranya dapat ampunan? Gimana caranya dapat dhamanah bil jannah? Jaminan masuk surga. Maka kita harus meninggalkan dulu hal-hal yang kalau kita lakukan tidak akan dapat jaminan. Contoh begini, nih yang pernah kredit syariah, kalau kamu punya masalah, kira-kira bisa enggak kredit syariah? Enggak bisa, ditolak. Kenapa? Oh dulu pernah ngutang enggak bayar, kena poin, enggak bisa. Jadi caranya gimana biar bisa kredit secara syariah? Berarti persyaratannya harus dipenuhi. Tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan Anda terblokir. Kan begitu ya. Kalau udah diblokir maka nggak bisa kredit. Nggak bisa. Meskipun. Oh pembukuannya di bank bagus. Oh keuangannya oke. Ya. Oh ininya cakep. Oh rumahnya besar. Ya rumahnya besar. Tapi ada catatan. Ini pernah gak bayar. Ya pernah gak bayar. Sekali catatan itu terekod terus. Sehingga dirimu kalau mau utang dimanapun akan ditolak. Nah Ramadan ada orang-orang yang modelnya begitu. Tertolak by system. Yo, nerangkan zaman saiki kudu modelnya ngono. Zaman utang soalnya. Ya tertolak by system. Sholatnya bagus, puasanya bagus, Masya Allah loh, puasanya enggak seperti puasa kita. Sahur titik,
bukone titik, matanya ditutup plester. Udah, nggak lihat yang haram. Mengurung diri di kamar, zikir, wirid. Duit udah disiapkan dari mulai Syawal tahun sebelumnya. Jadi kewajiban sama istri sama anak beres semuanya. Ngaji tok hidupnya. Bagus atau enggak bagus? Bagus atau enggak bagus? Ngomong, elek apa apik? Apik, bagus. Tapi sayang, dia tertolak by sistem. Kenapa? Karena Ramadan punya sistem. Siapa durhaka sama orang tua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalnya selama Ramadan. Ini perlu dibalen ini ya. Tertolak by sistem. Siapa durhaka sama orang tua enggak bakal dapat Lailatul Qadar. Tertolak by sistem. Siapa durhaka sama orang tua enggak akan dapat rahmatnya Ramadan. Siapa durhaka sama orang tua enggak bakal dapat ampunan selama bulan suci Ramadan. Bahkan dapat doanya malaikat Jibril alaihi salam. Ya, celaka. Malaikat dongakno elek ya bisa gitu. Celaka. Siapa yang celaka? Rasulullah suruh ngamini itu. Aminkan, aminkan. Nabi suruh mengamini doa malaikat. Dan doa malaikat ini doanya buruk enggak baik. Padahal malaikat kalau doa baik. Ya kadang-kadang kan malaikat harus nakut-nakutin juga loh ya. Nakut-nakutin juga. Ini yang nakut-nakutin langsung pimpinannya malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam. Orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Celaka. Kanjeng Nabi suruh ngamini. Amin. Amin. Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya semasa hidupnya tapi tidak mendapatkan ampunannya Allah Ta'ala. Celaka. Ini kok lihat saya nggak enak sama kenapa nih? Pemirsa, jadi kalau Ramadan nanti ada di antara kita yang masih durhaka sama orang tua, selesai. Gak dapat keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Rejected by system. Dia tertolak karena sistem, terblokir. Pahala ibadahnya diblokir sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ora paten. Allah gak butuh ibadahmu kalau kamu durhaka sama orang tuamu. Makanya jangan sok. Jangan merasa hebat dengan sholatmu walaupun kamu wajib sholat. Jangan merasa hebat dengan puasamu meskipun kamu wajib puasa. Jangan merasa hebat dengan dakwahmu meskipun kamu wajib dakwah. Kalau kamu durhaka pada orang tuamu. Oh, ibadah saja gak boleh dipamerkan. Apalagi pamer duitku akeh, ora kanggo dul. Kamu mau ngapain sama orang tuamu? Sorry bro, kamu itu cuman kotoran. Betul enggak? Asalnya dari sesuatu yang menjijikkan. Milik siapa? Orang tua. Ngono sombong mbek bapak ibu. Masya Allah, kurang ajar kuadrat. Kalau gini harus galak saya. Malaikat aja galak, masa saya enggak galak. Kalau begini harus galak. Karena suhtullah fi suhtil walidain. Allah marah kalau orang tua marah. Makanya jangan buat Allah marah dengan membuat orang tuamu marah. Kalau kita buat orang tua kita marah, maka Allah marah sama kita. Siapa yang bisa menang kalau Allah marah kepadanya? Enggak akan bisa nyaman hidupnya. Makanya kadang-kadang tuh saya rodok mumet padahal saya enggak mau mumet. Kadang orang nanya, Habib gimana Habib? Ini doa saya kok enggak kabul-kabul. Padahal sholawat munjiah udah saya jalani ribuan kali. Jawaban saya sederhana, lah kamu sama orang tuamu bagaimana? Kamu sama bapak ibu mertuamu bagaimana? Sama kakek nenekmu bagaimana? Saya sama orang tua saya baik, tapi kalau yang putri yang kakung kan bukan orang tua saya, ngawurmu gue loh. Yang putri yang kakung itu lebih dari orang tuamu karena dia orang tuanya orang tuamu. Bakti sama orang tua birrul walidain dari atas terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas. Itu namanya birrul walidain. Sayang sama bapaknya tapi benci sama kakeknya. Naudzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Wah, ini lihat saya enggak enak kabeh. Minum kopi dulu biar enak lihatnya. Tim Jok bekerja. Alhamdulillah. Cuman saya enggak dikasih kopi panas. Jadi joki tetap adem Ustaz Iis, ganti cangkir. Iya, ini
kasihkan Edwin Rus Cahyadi. Kopi itu kalau dingin enak, tapi kalau panas lebih enak. Kalau mau dingin sekalian es kopi. Tapi kalau es tidak, panas tidak. Namanya apa? Adem apa itu? Adem gak jelas. Adem ayem. Adem nyep itu. Kalau untuk kopi kurang asyik. Kopi enaknya panas atau sekalian es kopi. No, gak panas yo adem sisan. Bu, kalau ada anak durhaka itu rasanya sakit enggak Bu? Ya makanya ibu jangan durhaka sama orang tuanya. Nah ya betul toh ya. Kama tadi nutudan. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana berbuat engkau akan dibalas. Semua kejahatan itu ya balasannya banyak yang ditunda. Di dunia tidak dikasih, tapi di akhirat double-double. Makanya orang-orang yang di dunia ini sudah kena musibah macam-macam, harusnya alhamdulillah. Karena setiap kali ada musibah itu menghapus dosa. Pilih mana? Pilih diajar di sana atau diajar di sini? Pilih diajar di sana atau diajar di sini? Jawabannya enggak pilih dua-duanya toh ya. Enggak mau diajar di sana, enggak mau diajar di sini. Ya udah di sini enggak diajar tapi disentil-sentil. Ya, kejeduk, kepleset, kepala pusing gitu kan ya. Agak panas, dingin. Nah ini termasuk bagian daripada Allah sayang sama kita. Dihapuskan dosa-dosa kita. Nah, tapi ada satu kejahatan itu yang di dunia kontan, di akhirat nambah. Di dunia kontan, di akhirat nambah. Kejahatan itu namanya durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua ini, orangnya ini belum dead. Tapi gak apa lah buat anak durhaka ngomongnya rodok kasar ini gak apa-apa. Orangnya belum mati, ngomong mati ya rodok kasar ya, mati lah pitik mati gitu ya. Kalau manusia meninggal dunia. Orangnya belum mati, azabnya sudah turun. Akan merasakan yang sama. Makanya mantu-mantu, hati-hati mantu-mantu. Para menantu ini kalau kurang ajar sama mertua nanti akan dikaruniai oleh Allah Ta'ala mantu juga yang kurang ajar kepadanya. Kontan itu. Sanggup ibu-ibu? Lihatnya kok ibu-ibu terus ya. Bapak-bapak juga begitu. Kalau pengen dapat menantu yang sayang maka harus sayang sama mertua. Kama tadi nutudan karena mertua itu orang tua. Hati-hati. Kalau kita bahagiakan orang tua, pasti dibahagiakan sama Allah Ta'ala. Kalau kita senangkan orang tua, pasti disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang cari orang soleh dibuat pegangan. Saya pengen punya guru orang soleh, pegangan, pengen barokahnya, bagus. Tapi sebetulnya di rumahmu ada jimat yang luar biasa, orang tuamu sendiri. Jadikan itu pegangan, baru yang lain. Ya, orang tuanya enggak dirawat, orang tuanya enggak disayang-sayang, orang tuanya enggak dimuliakan, orang tuanya enggak disenang-senangkan, sibuk nyenangkan Habib Novel. Ya bagus nyenangkan Habib Novel atau Kiai Fulan, Ustadz Fulan, bagus. Tapi kamu rugi kalau kamu enggak senangkan orang tuamu. Jangan salah skala prioritas. Nih, Ramadan diblokir. Yang kedua, orang-orang yang Ramadan enggak dapat Lailatul Qadar, enggak dapat semua yang tadi saya sebutkan adalah diantaranya mudminul khamr. Pecandu minuman keras yang belum tobat. Jadi gini loh ya, sak welek-welek awake dhewe, nek cek mendeman Ramadan prei. Sorry bro, Ramadan. Keren loh itu. Udah jangan so alim kamu, oh bukan masalah so alim. Ya enggak perlu jadi orang alim untuk berhenti mabuk di Ramadan. Selesai. Tetapi kamu nanti bar bodoh balik meneh, ya gak pengen. Tapi nek setane kuat ya wallahu a'lam. Jawab gitu boleh enggak? Boleh karena dia enggak ada niatan kan. Niatan saya pokoknya tobat, saya enggak akan ngulangi.
Tapi saya nggak tahu diri saya. Saya manusia, bisa menang, bisa kalah. Ya moga-moga ya insya Allah mandek selawase. Kan begitu ya. Jangan kita ngomong sama orang, percuma kamu. Niat berhenti mabuk di bulan Ramadan, tapi kamu nanti Idul Fitri niat mabuk lagi, percuma kamu. Emangnya Tuhannya kamu ya? Siapa tahu dia jalani Ramadan jadi wali mengalahkan dirimu. Gak ngerti. Jangan tutup rahmatnya Allah untuk hamba-hambanya dengan kesombongan kita. Sok tahu tentang urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudminul khamr, gak usah dibahas. Itu mabuk dalam bentuk apapun. Mau itu dengan minuman keras, mau dengan obat-obatan ya yang diharamkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, ini yang akan saya agak tekankan. Sebab sekarang mewabah ini. Itu trafficnya mungkin mengalahkan COVID-19. Kalau dihitung gitu. Apa itu? Musyahin. Orang yang bermusuhan dengan muslim yang lain. Kapok mau kapan. Makanya saya moh musuhan sama siapapun. Kalau ada yang musuhin kita maafkan. Jangan sampai terjadi permusuhan. Orang yang menyimpan permusuhan dengan muslim yang lain, sehebat apapun dia ibadah, tidak akan dapat Lailatul Qadar. Ngeri. Kalau sampai itu yang musuhan kok kelihatannya rajin ke masjid, kelihatannya rajin pengajian, tapi juga rajin musuhan. Di mana musuhannya? Lihat itu. Kolom komentar di IG. Ayo, pelakunya hadir enggak nih? Dasar kamu, dasar kamu, dasar kamu, dasar kamu. Kolom komentar di Facebook. Sekarang kan permusuhan kan enggak ketemu face to face ya. Tapi apa? Chat to chat. Ahli ngechat soalnya. Chattingnya bermusuhan, dung dang. Musuhan ini. Orang yang model begini tidak bakal dapat Lailatul Qadar. Bukan saya yang ngomong, saya enggak berani memastikan. Yang memastikan Nabi Muhammad SAW kok. Saya kan cuma mengutip. Ya, menyampaikan, musyahin. Orang yang bermusuhan dengan muslim yang lain. Makanya orang-orang dulu itu ya punya adab. Kalau masuk Ramadan itu sebelum Ramadan udah wawuh. Poso ya dimaafi. Perkara nanti Syawal balik meneh ya wallahu a'lam. Tapi minimal ada masa gencatan bersenjata gitu loh ya. Gencatan chatting kan bagus ya. Jadi nanti Ramadan kalau chattingmu di WA, chattingmu di Facebook, chattingmu di YouTube, chattingmu di IG masih menjelekkan orang lain, ojo ngarep Lailatul Qadar. Ngono wae. Bayangkan nih kalau satu Indonesia Raya umat Islamnya kemudian boikot chatting musuhan. Kue ketek. Ajib tuh ya. Misal ada chatting gitu, kamu kera. Terus kasih gambar pisang. Gak jadi musuhan. Yang lain ngakak. Kasih gambar apa lagi ya? Iya, ancen aku ketek, ya ketawa. Kan cakep. Orang, kue ketek. Lah kue babi. Wes ketek, babi, wes pitik, ya, nama hewan keluar semua nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Ramadan tiba-tiba lain. Sudah khatam berapa juz? Ya, jawabannya 5 juz. Apel, wortel. Jadi bercanda gitu ya. Chattingnya itu humor. Wah, bingung ini dunia. Ukraina, Rusia, perang, Indonesia damai sentosa. Kan hebatnya luar biasa. Ditanya sama orang, kenapa ini? Facebook sepi, IG sepi, YouTube sepi, komentar-komentar yang seru. Tapi beda serunya sekarang. Gara-gara apa? Ramadan. Jadi Ramadan itu kelihatan. Jangan Ramadan itu kelihatan di dunia nyata, kelihatannya dunia nyata ini traweh bareng,
Tapi di dalam masjid itu chattingnya gebuk-gebukan bareng. Naudzubillah min dzalik. Musyahin, karena orang bermusuhan zaman now ini ya nggak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu tuh kan kalau musuhan nggak surat-suratan, tambah mandek suratan ya. Kalau musuhan itu ya nggak ketemu, nggak marani. Nah, sekarang kita rubah. Mari kita jadikan hidup kita nggak punya musuh. Enak loh, hidup nggak punya musuh. Loh Beb, emang nggak ada yang musuhin? Loh orang musuhin wajar. Menungso ki yo mesti ada yang musuhin. Nggak usah cari musuh aja, kamu udah punya musuh kok. Kamu sebaik apapun kamu udah punya musuh. Sopo? Setan. Inna syaitan, sungguhnya setan itu adalah aduun mubin. Musuh yang nyata. Jadi kita, nggak ada setan ngomong, bayi baik orang no. Siap-siap yo tak kirit neraka. Makanya kita langsung suruh ngadani anak kita, ilingno, sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komat, kanan adzan, kiri komat. Langsung bentengi dengan sholat. Biar anak kita selamat dunia, akhirat. Jelas sampai di sini? Jangan musuhan. Sama orang lain saja nggak boleh musuhan. Makanya termasuk yang tidak akan dapat nanti Lailatul Qadar, nggak dapat ampunan, nggak dapat rahmat, nggak dapat jaminan masuk surga, nggak dapat pembebasan dari siksa api neraka, nggak dapat semua bonus-bonus tersebut. Qati'ur rahim. Orang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya. Rahim itu kerabat. Tonggo itu bukan rahim. Kecuali tonggonya kerabat. Saya mau nyambung silaturahim, main ke tempatnya tetangganya. Itu bukan silaturahim, itu silatutonggo. Bagus, tapi bukan rahim. Silaturahim itu dengan kerabat. Pak Le, Pak D, Bule, Bude, Nak Dulur, Paman, Bibi, Sepupu. Orang tua kita ke atas, ya, mertua kita, saudara ipar kita. Itu masuk kerabat. Jangan bermusuhan. Masya Allah. Kadang sekarang IP yang satu dengan IP yang lain. Musuhan. Ngeri. Oh ini terjadi loh. Aku tidak akan mengundang dia dalam pernikahan anakku. Padahal itu adalah kakak iparnya sendiri. Rungokno. Bu, dengar enggak Bu? Bu, dengar enggak? Aku tidak akan ngundang dia, sepupunya. Sebab dia enggak pernah ngundang aku. Hadir orangnya. Entah di mana, wallahu alam. Kalau enggak hadir berarti sudah pindah ke alam barzah. Betul kan ya? Hadir. Nah yang musuhan-musuhan begini nih, enggak mau nyambung silaturahim gara-gara egonya. Ego. Siapa aku, siapa dia. Aku gitu loh. Egonya dia, gak mau dikalahkan. Gak mau dikalahkan. Akhirnya kalah dia. Karena dia melawan Allah Ta'ala. Hidup ini bukan aturanmu. Hidup ini bukan aturanku. Hidup ini bukan aturan kita. Hidup ini aturannya Allah. Yang punya hidup kita Allah. Yang mengadakan hidup kita Allah. Yang menciptakan kehidupan Allah. Makanya jangan ngeyel sama Allah. Sepele. Sama Allah dikasih tahu kalau kamu nyambung silaturahim rezekimu enggak pedot-pedot loh. Jembar rezekimu, luas rezekimu, umurmu panjang loh ya. Berarti sebaliknya kalau kamu putuskan silaturahim rezekimu orang tidak mau seret mandek. Nge-freeze. Enggak nambah, kurang ya, stagnan rezekinya. Kenapa bisa begitu? Mutuskan tali silaturahim. Makanya kalau kita emang pengen jannah, pengen surga, pengen ampunan, ojo gengsi. Jangan gengsi. Tiru tuh salah seorang pemuda di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada satu pemuda di zaman Nabi SAW duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian Kanjeng Nabi mau berdoa SAW. Rasul bersabda saat itu kepada para sahabat. Kanjeng Nabi itu bloko, alus, santun, sopan. Tapi ya bloko. Bicara apa? Adanya dengan sahabat-sahabatnya, ini sahabatnya semua kok, sayang gitu.
Saya mau berdoa, tolong kalau masih ada yang memutuskan tali silaturahim, menyingkir dulu, nanti selesai saya berdoa kembali lagi. Karena doa saya tidak akan diterima Allah kalau di tengah-tengah kita masih ada yang memutuskan tali silaturahim. Hebatnya Nabi Muhammad SAW tidak kemudian marah-marah ya, kamu kalau memutuskan tali silaturahim, pergi orang ngono. Enggak, kamu pergi dulu biar yang lain tidak terkontaminasi. Nanti kalau udah selesai kamu kembali. Boleh bergabung dengan kekurangannya itu. Tapi kekurangannya jangan menyebabkan yang lain rugi. Maka berdoalah Nabi Muhammad SAW dan ada satu anak muda yang berdiri pergi. Enggak lama setelah itu anak muda tadi balik lagi sementara doa Nabi belum selesai. Berarti doa Nabi panjang atau enggak panjang? Panjang. Pergi dulu. Balik lagi. Berarti doanya panjang. Makanya kalau ada orang bilang Nabi enggak pernah doa panjang-panjang, ki ya rada ngelamun deh. Nabi SAW udah munajah itu ya nikmatnya luar biasa. Nah berdoa di situ selesai Nabi Muhammad SAW manggil anak muda tadi. Karena aneh, pergi balik. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, kenapa kamu tadi kok berdiri pergi waktu saya berdoa? Anak muda tadi jawab, saya termasuk orang yang baginda sebutkan. Saya memutuskan tali silaturahim dengan bibi saya. Nah kenapa waktu saya masih doa kamu udah balik? Ya karena saya udah sambung silaturahim dengan bibi saya. Tadi saya pergi langsung samperin bibi saya. Kemudian saya bilang, Bi maafkan saya. Bibi saya juga kaget, tumben kok moro gitu ya. Ponakan satu ini kok moro menghadap. Kenapa kamu sekarang kok menghadap gini? Iya karena tadi Nabi berbicara seperti ini. Rasulullah bilang seperti itu. Iya, dah sekarang cepet balik, kamu balik. Eman-eman, tungguin Nabi, amini, balik gitu. Masya Allah, kembali anak muda tadi menghadap Nabi Muhammad SAW. Apa komentarnya Rasulullah SAW? Ahsanta. You are very good. Apik tenan awakmu, wes top, bagus kamu. Nah coba nih, kita sekarang suruh morong ngadep Pak Lek kita minta maaf, sanggup enggak? Harga diriku di mana? Harga diriku. Sing salah ki dhek, aku ora salah. Harga diriku di mana? Jangan bicara harga diri kalau mau dapat rahmat ilahi. Jangan bicara harga diri kalau mau dapat rahmat ilahi. Di hadapan Allah Ta'ala hilangkan semua hargamu karena hargamu hanya taat padanya. Enak tuh ya, tinggal marani minta maaf selesai. Parani rangkul beres, apalagi tempeli duit 200 juta. Wah beres. Beres kuadrat insya Allah. Boleh, alhamdulillah. Maaf, ponakannya satu dimaafkan ya Allah. Salah banyak boleh. Niki wonten sekedik roti. Ya, dibungkus. Roti kok kayak gini roti apa? Jenengan bikarin ya. Dibuka 500 juta. Ya nangis mesti. Ya ngono wis rasa teko meneh gitu ya. Insyaallah. Paham kawan-kawan? Apa? 500 juta. Kenapa Habib Novel nyebut 500 juta? Beli tanah harganya 500 juta, baru bayar 100, utangi cek petang, ngatus, tapi wes dibangun. Kan hanya orang-orang gila yang seperti ini. Boleh dilanjut? Ya, jangan mutuskan tali silaturahim. Beb, saya udah terlanjur mutuskan, ya enggak masalah kalau udah terlanjur mutuskan, kalau kamu mau nyambung. Justru begitu kamu sambung, pangkatmu naik. Karena kamu udah bisa mengalahkan egomu, mengalahkan hawamu, mengalahkan setanmu. Kan begitu. Kita bisa kalahkan setan kita, kalahkan ego kita, kalahkan nafsu kita, kalahkan hawa kita. Merunduk untuk memulai minta maaf. Itu Masya Allah. Itu belum masuk Ramadan, sudah menang dia. Nah sekarang ini ada kesalahan fatal. Udah nanti minta maafnya kalau Idul Fitri saja. Jadi Ramadan gak usah minta maaf dulu, minta maafnya Idul Fitri saja. Betul Idul Fitri maaf-maafan, tapi ganjaran Ramadan gak entuk deh, keblokir kabeh itu. Lailatul Qadar lewat, ini lewat, itu lewat semua, kan rugi. Rugi atau enggak rugi? Rugi.
Nah itu jangan sampai 4 hal yang tadi saya sebutkan itu, mari kita berjuang bersama-sama untuk merubah diri kita. Kemudian Ramadan itu habit, kebiasaan. Ya kalau kita ini biasa ngaji, nanti Ramadan gampang ngaji. Nah mumpung masih ada waktu 15 hari untuk membuat kebiasaan. Beb yang kemarin tuh enggak biasa ngaji, Beb yo saiki dibiasakno. Berapa banyak Beb? Enggak usah banyak-banyak. 1 bulan khatam 10 kali. Wah kayak Beb. Lu bisa, caranya bagaimana? Jangan kamu yang menghatamkan. Ikut kelompok-kelompok di musola-musola, masjid-masjid yang tadarus Al-Quran. Modal baca sak lembar, ganjaran yang khatam 30 juz. Itu namanya cerdas tingkat tinggi. Yang penting kan pahalanya banyak. Iya. Mulai kita berpikir untuk banyak baca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW itu kalau Ramadan tadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Nah kalau kanjeng Nabi SAW tadarus Al-Quran, masa kita enggak mau tadarus Al-Quran? Tadarus ya, bukan baca sendiri. Kalau baca sendiri itu namanya qiraatul Quran. Kalau tadarus itu bainal itsnain, satu membaca, satu menyimak. Itu namanya tadarus Al-Quran. Nah kita emang disunahkan untuk tadarus. Nanti kalau Ramadan tadarusnya lebih banyak lagi. Makanya di masjid-masjidnya para ulama, itu maghrib sampai isya, itu ada halaqah. 10 orang, 5 orang duduk, ya tadarus Al-Quran. Satu baca, yang lain menyimak, nanti bergilir begitu. Biasanya 1 bulan khatam kalau di Indonesia, ya 1 bulan khatam. Kalau di Hadramut, negeri asalnya Wali Songo, itu seminggu sekali khatam Al-Quran, masjid-masjidnya. Kalau kita alhamdulillah setahun sekali belum tentu khatam. Tambah HP, oh saya itu terlampau khusyuk jadi susah menghatamkan Al-Quran. Satu ayat saya ulang-ulang itu udah 2 tahun gak khatam-khatam. Boleh kamu begitu, ambil satu Al-Quran khusus untuk yang seperti itu. Tapi yang dibaca khatam sebagai zikir wirid, usahakan tiap bulan khatam 1 kali. Kita ini, mari kita berubah. Beb saya nggak bisa ngaji, saya belum bisa baca Al-Quran. Nah ini saya perlu bicara bab yang satu ini. Tidak bisa baca Al-Quran. Nyetir mobil bisa, naik motor bisa, A, B, C, D, E, F, G sampai Z bisa. Nyanyi lagu Inggris bisa. Baca Al-Quran, enggak bisa. Mohon maaf, sekolahnya S1, S2, S3. Tapi kita ngaji enggak bisa. Muslim kita, malulah. Malu. Nah kalau memang kita enggak punya rasa malu, fasna masya'ata, silahkan berbuat apapun. Jadikan rasa malu kepada Allah Ta'ala, bukan malu pada manusia. Malu saya ya Allah, saya pintar bahasa Inggris, saya pintar bahasa Perancis, saya pintar bahasa Jepang, saya pintar sekolah saya, matematika saya hebat, saya S1, saya S2, saya dokter, saya akuntan, saya, kok saya nggak bisa baca Al-Quran ya Allah, Muslim saya, malu saya ya Allah. Jadikan malu itu cambuk untuk belajar. Kalau begitu, karena saya sarjana S3, saya akan jadikan belajar Al-Quran 10 hari selesai. Pinter kok. Betul kan ya? 10 hari selesai. Wah setelah itu prestasi, ngomong sama temennya. Saya S3 dan ahli baca Al-Quran. Berapa lama belajarnya? 10 hari beres. Yang ngomong sama temennya, memacu yang lain. Belajar. Karena kalau kita enggak mau belajar, nanti kita dibacakan Al-Quran. Mudeng enggak awamu? Betul? Nanti suatu saat dingajikan, ya kan? Terus gak iso nirokno. Cuman delok tok gini ya. Merem delok kanan kiri bacakan Yasin, gak iso nirokno. Beda kalau kita ahli baca Al-Quran, kanan kiri baca Yasin, kita menirukan baca Yasin. Dan nanti itu kita akan senang ketika dingajikan. Ini di Pasar Kliwon nih, belum lama ada salah satu kerabat saya meninggal nih di Pasar Kliwon ya. Seorang syarifah, ya, termasuk orang tuanya Pasar Kliwon. Itu wafat, meninggal dunia. Ya, kalau saya biasa manggil Umi Wan itu. Masya Allah ahli dia itu baca
sholawat, ya, ahli baca Al-Quran. Nah, ketika meninggal dunia, jenazah dibaringkan, kemudian dibacakan qasidah doa yang biasa beliau bacakan sama sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya, itu semua melihat bibirnya tiba-tiba terbuka tersenyum lebar. Sampai yang hadir teriak semua sholawat kabeh itu. Lu kok mesem? Seneng nyoto. Coba awakmu melayu. Nah ini lain, ini orang-orang solihah itu ibu-ibu solihah Pasar Kliwon ini. Lihat begitu ya seneng semua, Masya Allah. Saksinya banyak itu. Ya saksinya apa? Banyak itu nyata. Itu nyata. Maka kalau kita suka sama Al-Quran, ketika diyasinkan ya seneng. Nah kalau sekarang sama Yasin gak seneng, diyasinkan mungkin ya kepanasan. Masuk sama Al-Quran, Yasin, Qalbul Quran kok gak suka, kan anehnya luar biasa. Ya, belajar. Gak ada kata gak bisa, yang ada mau belajar atau tidak. Kalau kita udah belajar, Allah menghargai. Walaupun terbata-bata. Beb, lidah saya lidah Cina. Saya ketemu sama orang-orang Cina yang belajar ngaji itu ya. Itu lebih susah. Kalau orang Jawa itu kan juara MTQ. Nasional maupun internasional. Karena lidah Jawa ini sama lidah Arab itu nyambung. Ya nyambung. Tapi kalau lidah Cina kan agak pelo. Belajar makhraj itu lebih susah. Artinya engkau lebih mudah. Saya lebih mudah. Kita lebih mudah. Sementara banyak saudara kita yang susah saja belajarnya luar biasa. Maka tidak ada kata-kata, oh kalau nggak bisa ngaji nggak apa-apa, dengarkan saja. Orang ngono, nggak bisa ngaji, belajar. Oh. Belajar, dengarkan iya, tapi belajar harus. Makanya saya tertarik untuk membuat taman baca Quran bapak-bapak. Orang TPA. Mumet loh TPA. Sing kene diajari sing kono Melayu ya. Mumet. Kalau bapak-bapak kan nggak mungkin ya. Taman baca Quran bapak-bapak. Yang 160, yang 170, 150. Itu asyik itu. Nggak mungkin yang satu ngaji, yang satu lari-lari. Nggak mungkin. Karena sudah bapak. Itu harus diadakan. Karena banyak orang malu. Mau belajar. Tapi kalau ternyata koncone podo. Kok ya iso podo. Kan asyik gitu kan ya. Baca ngaji. Nah ini Ramadan kesempatan. Sebelum Ramadan belajar, Ramadan praktek. Ini kadang kurang digalakkan. Kadang-kadang itu kita maksudkan diri 1 hari 1 juz. Mau baca 1 lembar aja enggak jelas kok baca 1 juz. 1 ayat diulang-ulangi sampai betul, bagus. Lama-lama kan ya banyak ayat. Kalau udah banyak ayat otomatis nanti baca Al-Quran itu mudah. Karena Al-Quran itu lidah kita akan jadi mudah kalau sering praktek. Kalau sering praktek, Alhamdulillah 51 menit sudah saya bicara. Oh iya, waktu adalah modal yang mahal. Karena saya sekarang ini lagi nulis buku, covernya sudah dicetak, Senin besok harus masuk percetakan isinya, sementara saya baru dapat 15 halaman, jumlah halamannya 176. Senin harus masuk percetakan. Judul bukunya Solusi. Tidak beli kamu rugi. Ya kan? Solusi. Tidak beli kamu rugi. Itu saya jelaskan gimana sih cara mensolusikan masalah itu. Yang pertama diperbaiki oleh buku itu adalah hatinya disolusikan dulu. Orang sekarang ini hatinya banyak bermasalah. Nah, kalau udah hatinya bermasalah ya solusinya enggak muncul. Setelah hatinya tersolusikan baru kita arahkan solusi-solusi ukhrawi. Kalau solusi duniawi Anda sudah ahli. Pergi ke pasar cari duit ahli. Betul kan ya? Cari istri milih ahli. Cari suami milih ahli. Tapi gegeran ahli. Menyelesaikan gegernya enggak ahli. Pusing. Utang pinter. Nyaur. Nah itu masalah lain lagi. Nah ini gimana nanti solusi ukhrawinya. Bagaimana cara mensolusikannya secara ukhrawi.
ikhtiar akhiratnya seperti apa. Nanti insya Allah di buku itu ya, akan tertulis insya Allah karena belum ditulis. Ya, mudah-mudahan bisa saya tulis, insya Allah bisa saya tulis. Tapi kalau pengajian ini jalan terus, kapan nulisnya? Inilah cara saya menghentikan pengajian di malam hari ini. Loh itu tuh solusi itu ya, itu covernya. Mana coba diulangi covernya solusi. Nah minimal tuh beli cover itu kan 100.000 udah murah, ada foto saya di situ loh ya. Jadi lihat wajah saya, wajah solusi. Loh. Jadi ingat ojo mikir itu. Tebalnya insya Allah 176 halaman. Targetnya sebelum Ramadan sudah beredar. Targetnya insya Allah. Tapi baru ditulis 15 halaman. Kita kan kaum moh mikir. Kakek mikir nanti mumet. Yang penting nanti ditulislah lagi. Kan tiba-tiba nanti selesai. Insya Allah. Udah nabung dari sekarang. 1.000. Nanti kan lama-lama jadi 100.000. Ya insya Allah. Hasilnya untuk apa? Jenengan udah tahulah. Kalau saya jual buku, saya jual macam-macam itu ya hasilnya ya buat seperti ini. Buat seperti itu. Buat yang enak. Terakhir, pengumuman. Alhamdulillah kita sudah mulai membangun tanah yang di Tawangmangu yang akan kita gunakan untuk salah satunya kegiatan santri weekend. Nanti ada nyantrinya itu taklimnya di Tawangmangu. Sambil menghirup udara segar, nyawang ijo-ijo gitu ya. Nah tanahnya udah kita beli tapi belum lunas. Ya masih kurang 400 juta. Tapi sudah alhamdulillah mulai kita bangun. Doakan pembangunannya lancar, ya membawa rahmat, bawa barokah, nanti jadi gedung yang manfaat, dunia akhirat, dan doakan dana untuk pembangunannya, dana untuk pelunasan tanahnya mudah, ya nggak pakai repot, datang dari segala arah, berlimpah-limpah, dan bisa digunakan untuk membeli tanah sebelah. Amin. Kan kalau ndonga kan ngono ya, jangan kakean mikir, ndonga kok mikir, beb lunas urung mikir liyane. Ya. Jadi ikhwani rahimakumullah, itu pengumuman dari saya yang pertama. Yang kedua, santri Ramadan. Selama bulan Ramadan, Majelis Ar-Raudhah seperti tahun-tahun sebelumnya saat sebelum pandemi itu ya, kita ada santri Ramadan. Maka insya Allah mulai hari Senin kami akan menerima pendaftaran santri Ramadan. Bagaimana itu akan kita share di channel YouTube dan juga di pesan-pesan WhatsApp lewat grup-grup kawan-kawan yang ada. Nanti cukup jelas, gratis, nggak ada yang bayar. Ya semuanya gratis insya Allah, tidak berbayar. Bayarnya dari mana? Alhamdulillah kok. Banyak itu yang punya jiwa-jiwa sosial, jiwa-jiwa dermawan. Masaknya ya enggak butuh tukang masak, ya anak-anak Raudhah sendiri yang masak. Enak tuh ya? Airnya ya enggak butuh membuat air, tinggal ngambil dari Tawangmangu, masukkan mesin jadi air. Siapa sih yang bisa buat air? Lah iya kan cuma Allah, makanya jangan gaya, saya buat air ngawur mulia. Buat air. Gak pernah kamu bisa produksi air. Air mata ya bukan buatanmu. Air mata juga bukan buatanmu. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istirahatnya tempatnya sudah ada. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tidak sembarang orang diizinkan nyantri Ramadan di Majelis Ar-Raudhah. Mahal. Gratis tapi mahal, racetho moh aku. Paham ya? Nah, kalau mau cuma numpang tidur, no. Nah, di sini betul-betul mau cari ilmu dan mau ibadah. Kalau numpang tidur banyak tempat tidur yang lain, hotel-hotel juga banyak, losmen juga banyak. Itu diantaranya ya, santri Ramadan. Kemudian yang ketiga, majelis selama bulan Ramadan itu kalau mau ikut kajian di sini, maka kajiannya setelah sholat tarawih.
Ya setelah sholat tarawih ada kajian insya Allah. Berapa lama kajiannya? Ya biasanya enggak lama. Oh sudah tarawihnya lama. Di sini kan tarawihnya 1 juz 1/4 kurang lebih atau 1 juz lebih 1 lembar ya. Lumayan toh ya. Nanti malam 29 kita khatamkan. Udah tarawihnya lama, terus ngajinya lama, nanti tidurnya lama juga nanti akhirnya. Makanya kajiannya enggak lama, tapi istiqomah tiap hari, insya Allah. Siap-siap dari sekarang, ya siap-siap dari sekarang. Siapkan fisik, makanya sekarang saya mulai belajar makan. Tahu enggak makanan favorit terbaru saya? Mau saya share? Oh coba guyoni ya. Nanti diketawakan, ambilkan link. Iya tuh, siap. Penasaran? Tapi jangan iklan ya, nanti tak tutupi mereknya. Ibu-ibu pasti ahli membuat makanan yang satu ini. Gak perlu ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kadang juga buat. Ini sekarang makanan favorit saya, asyik. Itu banyak nostalgia dengan makanan itu. Wow. Anda pun juga pernah merasakannya. Mulai mikir. Enggak usah dipikir, tunggu saja anak saya datang nanti kan tahu. Urip kok kakean mikir. Alhamdulillah. Ya. Mereknya tutup. Nah. Udah nih, paham kan? Paham Ibu, paham? Paham enggak? Tak bacakan ya, namanya ya, beras merah. Iya, bubur sereal beras merah. Mulai usia 6 bulan. Mulai usia 6 bulan. Berarti masuk enggak saya? Masuk kan mulai usia 6 bulan masuk. Wih ini enak tinggal cor banyu panas, udek-udek, lep. Ya enggak perlu ngunyah-ngunyah. Ya dilek langsung enak. Cuman saya kasih variasi. Kan saya rodok-rodok pinter. Airnya bukan sembarang air. Air dicampur jahe. Rasanya Masya Allah. Enak pol. Ya ternyata enak itu mudah. Enggak harus yang aneh aneh. Bib enggak aneh gimana Bib? Jenengan tuh aneh Bib. Ya enggak aneh, saya cuma nostalgia makanan saya waktu kecil. Ini kan makanan saya waktu bayi. Waktu bayi aja suka, masa udah tua enggak suka? Sombong amat. Waktu bayi kan suka, masa waktu tua enggak suka? Kalau mau lebih enak lagi, selain pakai wedang jahe ya, bukan air panas biasa, wedang jahe, pakai kopi. Enak. Masya Allah. Silakan bereksperimen saudara-saudara. Pasti penasaran toh? Iya. Itu enak itu. Dan buat para suami, Anda enggak usah repot-repot merepotkan istri. Gampang itu. Mangkok kecil, sendok 1, air panas, udek-udek, kasih gula dikit boleh. Enggak pakai gula juga boleh. Ini makanan nyaman di lambung. Sereal beras merah. Latihan nanti biar Ramadan itu enggak kaken badok. Ramadan, latihan dari sekarang. Biar Ramadan itu tidak kaget lagi. Orang harus latihan, enggak latihan nanti kaget. Haruslah latihan. Apalagi usia senja harus latihan. Nanti kan gigi ya juga akan, saya ditanya sama orang, Habib gimana? Alhamdulillah semakin kesini semakin muda. Enggak ya Bib, semakin tua. Enggak, semakin muda. Loh kok bisa gitu Bib? Iya, kan semakin kesini semakin seperti bayi. Usia paling muda usia apa? Bayi. Berarti semakin kesini semakin muda. Kalau mana? Muda mana? Bayi sama umur 17 tahun muda mana? Ayo ngaku, bayi sama umur 17 tahun muda mana? Bayi. Berarti kalau kamu enggak punya gigi, kamu semakin? Iya. Kalau kamu semakin lemah, susah jalan, berarti kamu semakin muda. Yang tua kan cuma angkanya, betul kan ya? Tapi fisiknya semakin muda. Betul? Ayo ngomong betul nggak enak. Mau ngomong salah tapi nyatanya juga betul ya. Alhamdulillah. Malam hari ini kita akan bacakan Fatihah untuk yang sedang sakit di antara saudara-saudara kita.
Di antaranya adalah Ananda Agung Prawoco Dewa Sanjaya bin Alfian dan juga Bapak Muhammad Denuri bin Ahmad Jufri. Kemudian juga untuk semua yang sedang sakit dari keluarga dan sahabat kita, semoga diberi kesehatan, diberi kesembuhan, dan bisa aktivitas lebih baik, lebih kuat dari sebelumnya. Kesembuhan yang bawa manfaat dunia akhirah. Ala hadhiniyah wa ala mana habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah ila ruh al-Habib Abdul Qadir bin Toha Ba'agil wa usulih wa furih wa walidina wa adikum wa amwatina wa adikum wa jami' amwatil muslimin anallah yaghfir lahum warhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafahatim barakatim fid dini wa dunyal akhirah wa yarzuquna jami'an husnal khatimah 'indal maut ba'da umrin tawil fi ta'atih maulatu fil afiyah hadiniyah wa ala mana habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah satu lagi, semoga kita semua sehat walafiat, semoga kita semua mendapatkan banyak kekuatan untuk taat, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berlipat-lipat dari segala arah, rezeki yang bawa manfaat, rezeki yang datang dan tidak membawa masalah dunia akhirah. Semoga kita semua diberi ilmu yang manfaat, ilmunya para wali, ilmunya para nabi. Dan semoga kita semua di dalam hati diberikan rasa bahagia, rasa senang, rasa syukur, rasa ridho dalam keadaan apapun. Dan semoga kita semua diberi umur panjang untuk terus taat, terkhusus sampai pada bulan Ramadan. Kita bisa ibadah sebaik mungkin dan diterima ibadah kita. Kita dapat Lailatul Qadar, malam pengampunan, mendapatkan malam pembebasan dari siksa api neraka. Dan diterima semua amal soleh kita, dijamin kita masuk surga. Dan semoga kita semua dicatat sebagai anak-anak yang berbakti pada orang tua kita dan dijadikan orang tua kita orang tua yang bahagia dunia, bahagia akhirah, yang telah meninggal diletakkan ruhnya di alam barzah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, yang masih hidup diberikan kesehatan untuk taat, kebahagiaan, kemudahan dan kesenangan dalam segala keadaan. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, yang bahagia dunia, bahagia akhirah, terlindung dari segala petaka dunia akhirah, panjang umur dalam segala hal yang menyenangkan dunia akhirah. Dan semoga pasangan hidup kita, sahabat kita, semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang terus mendapatkan kebahagiaan sampai ilal jannah. Dan semoga kita kelak diberi husnil khatimah. Ala hadhiniyah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Bagi pemirsa dimanapun antum berada, detik ini, menit ini saya mengajak antum semua untuk berpartisipasi segera melunaskan tanah tersebut dan juga untuk dana pembangunannya. Karena insya Allah akan jadi amal jariah yang luar biasa, serta niatkan untuk kegiatan-kegiatan kami apapun itu, insya Allah manfaat. Terserah mau Rp1, mau Rp2. Tapi kalau serentak nih pemirsa semua mau mengirimkan Rp1, Rp2-nya, maka itu akan manfaat untuk orang banyak. Jazakumullah khairan, walafu minkum, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati
ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.